meluruskan ya, bahwa persepsi yang seperti itu keliru. Oke, kelirunya. Misalnya kalau Kak Fitri ini saya tanya dulu, sebelum menikah apakah Kak Fitri pernah pacaran? Rahasia. Nah, itu mistifikasi. Terus ada lagi perilaku-perilaku pelajar yang sangat ini ya. Kalau malam gitu saya berkhayal gitu, mau jadi apa bangsa kita ini? Kan nggak mungkin toh asap muncul tiba-tiba ya, kecuali gunung meletus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Makoba, ketemu lagi di Simba, Siniar Makoba, tempat berbagi inspirasi dan motivasi. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu guru di Man Kota Batu yang memiliki ide-ide kreatif dalam mengembangkan program. Nah, untuk kali ini kita akan membahas program P5RA yang dikoordinatori oleh beliau Bapak Sabila Amirullah Esos MSI. Kita sambut Bapak Sabil. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sudah 2 hari sejak dikonfirmasi hadir di Simba ini, saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur Bu Fitri. Nggak nyenyak ya Pak ya? Nggak nyenyak, saking merasa terhormatnya. Oke. Bahkan baju ini Bu Fitri Baru ya Pak ya? baru, Pak ya? ini khusus Masya Allah. saya jahit untuk Simba. Oke, tepuk tangan dulu Pak Sabil. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak Panjenengan terpilih kembali menjadi koordinator program P5RA. Terima kasih Bu Fitri. Ini enggak tahu ya, selamat sebagai sebuah anugerah atau musibah ya. Karena berat loh, P5RA ini tanggung jawabnya berat loh ini, dunia akhirat loh ini. Jenengan ini memang orang-orang yang terpilih. Karena ini Pak Sabil, menurut informasi dari tim kami ini, Panjenengan ini di sini kan sudah ini ya, berkali-kali ini ya, terhitung ini kalau di tim kami menghitung ini ada 12 program madrasah yang sudah Panjenengan koordinatori dan ketuai ini ya. Salah satunya yaitu beberapa di antaranya ada Gerakan Madrasah Inovatif, program Madrasah Vokasi, dan saat ini memegang program P5RA ya, seperti tahun kemarin. Oke. Nah, jadi Pak Sabil ini mungkin ini ya, sebelumnya Panjenengan bisa menjelaskan untuk teman-teman yang kelas 10 ini mungkin kan belum begitu paham untuk program P5 yang ada di Man Batu. Mungkin jenengan bisa menjelaskan dulu tentang P5RA. Oke, terima kasih Bu Fitri dan Sobat Makoba semuanya. Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang P5RA, biar semuanya tahu ya, P5RA itu apa gitu kan ya. Jadi P5RA itu adalah sebuah program co-kurikuler. Artinya dia di luar intrakurikuler tapi sifatnya melengkapi dan menyempurnakan. Iya. Kalau dulu di kurikulum 13 ada yang namanya PPK, pengembangan karakter. Nah, di kurikulum Merdeka ini dilanjutkan dengan yang namanya P5RA. Kalau di SMA mungkin hanya ada P5 aja yang mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di madrasah ada RA-nya, Rahmatan Lil Alamin. Itu yang seperti apa itu Pak? Nah, ini kan karena mungkin anak kelas 10 ini juga tidak semuanya lulusan dari madrasah. Betul. Ya Pak ya. Kalau nilai Rahmatan Lil Alamin ini kita kaji, kita ambil dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Bu Fitri mungkin dan teman-teman Makoba yang lain pastinya sering nonton berita, kemudian lihat di sosmed, itu ada
berita-berita atau peristiwa radikalisme. Iya benar. Ya kan? Ada yang ngebom masjid. Ada yang menjadi teroris. Dan gampangannya gini. Ini yang ekstremis kanan ya. Ya. Gampangannya gini. Di luar sana walaupun ngakunya orang Islam, ya kan? Tapi pasti Bu Fitri dan teman-teman semua banyak melihat bagaimana orang-orang itu Islam tapi perilakunya kurang atau tidak mencerminkan Islamnya. Nah, kebetulan kemarin saya baru nonton podcastnya Ustadz Felix Xiao. Ya berarti ini gimana apa yang dapat diperoleh ini? Dan pada waktu Ustadz Felix bukan di channelnya sendiri ya, tapi di channelnya Medi Rinaldi unboxing mainan sebenarnya. Cuma bintang tamunya Ustadz. Oh, ini sangat menarik ini karena di situ saya baru tahu bahwa orang-orang yang perilakunya kurang benar tadi itu Muslim aja. Muslim. Ustadz Felix nyebutnya itu bisa Muslim. Dibilang perilakunya menyimpang ya Pak ya? Perilakunya menyimpang. Tapi perilaku atau yang dia lakukan itu belum mencerminkan sejatinya Islam itu gimana. Nah, di sini perannya RA itu di sini Bu Fitri. Jadi perannya RA supaya teman-teman Man Batu kelas 10 dan kelas 11 itu bisa benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Siap, terima kasih Bapak atas pencerahannya. Terus kemudian untuk pelaksanaan P5RA pada semester ini polanya bagaimana Bapak? Karena kalau kemarin itu kan dilaksanakannya itu setiap 1 minggu sekali begitu ya. Untuk tahun ini bagaimana? Oke, ini memang agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita jadwalkan kegiatan P5RA itu mingguan. Artinya dalam 1 minggu kita jadwalkan setiap hari Jumat 2 JP untuk kegiatan P5 2RA kalau tahun lalu. Tahun ini berdasarkan KMA 450 tahun 2024 berubah nama menjadi P5RA. Nah, kenapa? Supaya tidak ada miskonsepsi bahwa P5 dengan RA itu adalah dua kegiatan yang berbeda atau terpisah. Jadi disatukan P5RA. Tahun ini kita mengambil sistem blok. Artinya kegiatan P5RA itu kita laksanakan di akhir semester, langsung selama kurang lebih 8 hari. Jadi setiap hari nanti kita akan melakukan kegiatan P5RA yang merujuk pada tema yang kita pilih. Oke, ini temanya untuk saat ini apa Pak? Untuk yang semester ini? Oke, setelah melalui perenungan yang cukup panjang ya, bersama teman-teman koordinator P5RA. Jadi perlu diketahui oleh semuanya bahwa P5RA Man Kota Batu itu saya nggak sendirian. Tapi ada Bu Halimah, ada Bu Lintang, dan ada Pak Fikri yang membantu kami untuk meng-create kegiatan P5RA nanti. Jadi panjenengan ini posisinya sebagai koordinator ya Pak ya? Iya, saya koordinator utama gitu lah. Dan dibantu oleh 3 guru sebagai koordinator yang membantu mengembangkan ide-ide kreatif dalam program P5 ini. Iya, betul. Nah, dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Gitu. Nah, tema ini nanti tujuannya bagaimana Bapak? Nah, kenapa ini penting. Kok memilih tema ini? Padahal banyak tema yang lain gitu kan. Apa siswa-siswa Man Kota Batu ini belum bangun? Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa yang dipilih tema ini? Masih tidur gitu, di kelas tidur aja bangun gitu. Bisa jadi raganya bangun, jiwanya belum. Atau jiwanya bangun, raganya belum, bisa jadi. Nah, ini betul Bu, alasannya memang itu. Jadi kalau di tahun lalu kami sudah mengambil tema yang pertama demokrasi Pancasila. Menurut pertimbangan kami di tahun ini
ya sudah tidak kita pakai lagi ya karena akan mengulangi. Dulu ya. Sudah dulu. Jadi P5RA ini kan dilaksanakan untuk kelas 10 dan 11, yang sudah menerapkan program kurikulum Merdeka ya Bapak. Betul, ya. Okay. Terus tahun lalu ada kewirausahaan. Iya. Nah, tahun lalu kewirausahaan ini memang menurut kami adalah tema yang paling sukses nih waktu itu. Seru banget itu. Seru banget. Saya ingat itu ya, anak-anak semangat banget itu dengan kostum-kostum tema-tema dan menghasilkan banyak cuan itu Pak. Cuan pastinya. Nah, kalau kita ulangi lagi sepertinya nanti efek semangat apa ya, euforianya gitu ya. Iya, nanti kurang karena dulu sudah ada kelas 11 terutama ya. Kemudian yang terakhir adalah peduli lingkungan. Itu tahun lalu. Nah, akhirnya tersisa 4 tema lagi. Untuk pemilihan tema itu kan kita bisa melakukan beberapa dasar pemikiran gitu ya. Yang pertama mungkin karena kebutuhan atau mungkin karena lingkungan di tempat kita melaksanakan, atau bisa juga karena tema tersebut saat ini sedang in. Nah, untuk yang ini berdasarkan kesepakatan dari koordinator-koordinator tadi ya, kami memilih Bangunlah Jiwa dan Raganya itu karena ini penting kayaknya. Ini penting ini garis bawahi ya, garis bawahi. Karena ini nanti harus diedit karena kepala saya besar karena. Karena kami melihat bahwa di Indonesia dulu lah ya, di Indonesia dulu. Jadi ruang lingkup yang luas dulu, banyak peristiwa-peristiwa yang bagi kami itu cukup memprihatinkan di kalangan remaja atau pelajar. Fenomena misalnya gini, teman-teman resah. Teman-teman pasti banyak yang tahu, misalnya nih ada siswa atau anak atau pelajar ditanya PR sama gurunya. Jawabnya gimana? PR sama gurunya belum mengerjakan. Iya, harusnya kalau belum mengerjakan. Kok masih ada PR? Maaf Bu, saya belum mengerjakan. Misalnya gitu jawabnya. Tapi apa yang dilakukan anak di video itu? Dia marah-marah, ya kan? Ditanya PR, jawabannya marah-marah, ya kan ya? Marah kok ke guru? Marah kok ke guru? Ini tanggung jawab loh. Tapi kamu marah sama guru. Itu skup nasional misalnya Indonesia. Terus ada lagi perilaku pelajar yang sangat ini ya. Kalau malam gitu saya berkhayal gitu, mau jadi apa bangsa kita ini gitu. Kalau generasi emasnya kayak gini. Nah, ini generasi emas apa generasi cemas ini? Menuju generasi emas dong Pak. Makanya salah satunya programnya mungkin. Nah, itu. Tapi saya cemas nih. Saya cemas karena generasi emasnya kok kayak gini gitu loh. Perilakunya kayak gitu, sama gurunya kayak gitu, sama temannya. Ya, jadi sebagai pendidik itu sering merenung muncul keresahan gitu ya, Pak. Keresahan itu membuat saya kurus itu ya itu. Ya karena itu. Diet gratis. Mikir gitu loh. Aduh gimana ini masa depan kami nanti ketika sudah tua. Bagaimana generasi anak-anak kami ketika ada di lingkungan seperti itu. Jadi kayak gitu. Di kota kita sendiri. Iya, mungkin ada. Di kota kita sendiri pernah ada kejadian yang sangat memprihatinkan. Ketika saya membaca itu, melihat videonya itu, nangis saya. Yang apa itu Pak? Saya ini jadi loh. Penasaran. Iya, yang itu apa loh. Ini? Ini supaya jelas dan gamblang mengapa mengambil tema ini kan muncul keresahan. Nah, kalau di lingkungan yang lebih dekat ini supaya nanti kan penerapannya ke anak-anak itu sesuai dengan jelas gitu, konkret gitu ya. Iya. Gini, yang apa itu Pak? Ceritanya gini, kalau nggak salah ini pelajar SMP kumpul-kumpul, habis kerja kelompok, kemudian ada kesalahpahaman, ada satu anak ini yang jadi korban dipukuli, dipukuli, sampai bahkan ini sampai kehilangan nyawa. Kalau sampean anak-anak muda dikit-dikit emosi, dikit-dikit kekerasan, mau jadi apa bangsa kita? Dikit-dikit stres, dikit-dikit ngeluh. Kalau stres pelampiasannya kemana biasanya anak-anak yang kurang paham nilai Al-Quran dan hadis ini?
ngopi. Ngopi masih oke kalau ngopi. Miras. Nah, ini kalau miras, ya ta, miras, kemudian narkoba, kemudian pergaulan yang tidak benar, ya kan gimana nilai norma yang kita jaga ini ya berantakan. Ya, Nah, karena mungkin itu manusia itu kan butuh eksistensi ya Pak ya. Kadang itu betul. juga mereka mungkin melakukan itu karena butuh pengakuan, karena Bisa tidak jadi. memiliki keahlian, akhirnya eksistensinya dengan jalan-jalan yang menurut mereka itu baik. Iya ya. Padahal dalam agama kita itu kalau ada masalah personal misalnya ya, yang sering saya dengar di puji-pujian masjid itu kan ada tombo hati itu, 5 perkara nih misalnya. Perlu teman-teman semua ingat ya bahwa dalam konteks sosiologis itu ada yang disebut homo homini lupus. Waduh, ini istilahnya kok asing begitu Pak? Apa lagi ini Pak? Homo Sapiens taunya itu. homini lupus Homo manusia ya. artinya adalah manusia itu ibaratnya serigala bagi serigala yang lain. Jadi dalam diri kita itu ada monsternya. Waduh Pak. Jadi Ada monsternya. tema ini tadi itu keresahannya muncul dari Homo homini lupus. homo Homini lupus. lupus. Waduh. Serigala bagi serigala yang lain. Jadi manusia ini bisa menjadi monster Bisa. untuk manusia yang Yang lain. Makanya ada anak yang marah sama temennya terus aniaya. Ada orang yang stres karena masalah tertentu personal misalnya, kemudian narkoba. Kenapa? Karena monster dalam dirinya itu, serigala dalam dirinya itu tidak berhasil dia kendalikan. Raganya bangun, jiwanya enggak. Jadi Nah, monster itu ibaratnya jiwanya itu. Nah, itu makanya kami memilih bangunlah jiwa raganya. Raganya juga sehat, bangun ya kan? Jiwanya juga bisa mengkerangkeng serigala atau monster dalam dirinya tadi itu supaya tidak lepas kontrol. Oke. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tadi Pak, ya, tujuannya sudah mulia ini ya. Kegiatan apa? Kegiatan jadi jenengan untuk meng-create kegiatan P5 dengan tujuan tersebut, kegiatan apa saja yang sudah tim P5 RA rancang untuk mensukseskan atau mencapai tujuan tersebut? Ya, kalau kami baca kondisi dan situasi saat ini ya, generasi apa ini? Strawberry, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Ya, Gen Z atau ada yang menyebutnya strawberry atau apalah itu ya, durian atau apa terserah. Ya, itu memang daya konsentrasinya rendah. Jadi kalau diberikan materi konsep atau ceramah pasti fokusnya kurang. Iya, Ketertarikannya kurang. Anak sekarang kreativitasnya tinggi tapi fokus perhatiannya kurang. Beda dengan generasi kami mungkin ya, yang banyak milenial ya Pak ya. milenial yang banyak mendapatkan materi ceramah, duduk diam mendengarkan anteng bagus gitu. Nah, karena membaca situasi tersebut, maka tidak mungkin kegiatannya ini hanya materi di dalam kelas. Ada memang materi di dalam kelas, ada pastinya untuk memperkuat konsep, termasuk teman-teman nanti akan kami berikan pengetahuan tentang homo homini lupus. Ya, ada. Yang pertama itu materi secara konsep ya, nanti ada kajian atau literasi berdasarkan ilmu akademik secara umum, ada juga kajian literasi yang mengacu kepada agama, Al-Quran dan hadis, karena itu yang harus kita pedomani. Ada juga penguatan konsep nanti dengan mendatangkan guru tamu. Oke, jadi dari dinas terkait. iya. Dari dinas apa saja boleh disepil? Oh ya, yang pertama nanti ada dari, singkatannya panjang ini agak lupa ya. Tapi kurang lebih nanti dinas atau Badan Pemberdayaan Anak dan Perempuan Kota Batu. Oke, wah, keren nih. Keren banget, harus tuh. Karena yang namanya perilaku menyimpang itu biasanya nanti akan melanggar hak-haknya ini tadi yang saya sebutkan, perempuan dan anak. Kadang di situ. Nah,
dari Badan Perempuan dan Anak ini mungkin nanti akan memberikan pemahaman tentang perilaku menyimpang atau kenakalan remaja yang sifatnya ringan atau tidak menjurus ke pelanggaran hukum. Pidana ya, Tidak menjurus ke pidana. Misal meso berkata kotor, berkata kotor gitu. Atau meso gitu. Iya, meso ya. Meso ini mungkin ada yang menerjemahkan wah ini kultur gitu. Malang, arek Malang. Lek ketemu koncone manggil. Sensor gitu ya. Gitu. Tapi dalam konteks keagamaan ini tetap masuk dalam kategori apa Bu? Melanggar nilai agama ya, karena berkata kotor kan. Nah, kemudian ini nih untuk cewek-cewek nih ada yang disebut dengan tabaruj. Tabaruj. Ini nanti ini berarti saya jadi kepo. Berarti nanti ini mengarah ke kolaborasi antara pelajaran agama dengan sosial. Betul. Okay. Ya karena kita hidup itu kan istilahnya hidup itu kan memang di dua sisi itu, hablum minallah dan hablum minanas. Harus seimbang nih. RA-nya di situ, menyeimbangkan hablum minallah dengan hablum minanas. Anak man batu harus dapat itu. Harus dapat. Ini yang cewek-cewek ini ya. Tabaruj gimana nih Bapak? Tabaruj. Nah, tabaruj. Batuk dulu nih kalau ngomongin tabaruj ya. Ini Pak ya. Jadi gini, fenomena sekarang itu ya di mana-mana sih, termasuk di sini juga nih kalau kita perhatikan memang terutama teman-teman yang cewek nih ya. Entah kenapa apakah sudah naluri atau karena informasi kok sepertinya kalian ini yang cewek-cewek ini suka berpenampilan atau bersolek yang berlebihan. Yang bahkan secara umur kadang belum waktunya. Kok iki gimana gitu, apalagi anak madrasah gitu loh. Coba contohnya yang gimana itu Pak? Contohnya gini, ini yang saya kadang kuping saya panas. Ini termasuk tabaruj sama buatan gimana? Enggak. Ini non tabaruj. Yang tabaruj gitu. Nah, saking tabarujnya ya di luar sana itu saya dengar ada terminologi baru. Istilah baru yang disebut dengan top. Wah, itu teman-teman sudah banyak tahu ini, sering nyebut top ini. Apa ini mungkin Pak Sabil tahu top itu apa Pak Sabil? Tobat brutal. Apanya yang tobat? Itu pengertiannya ini ya. Pengertiannya sih bagus gitu ya, tobat brutal. Tapi kenyataannya gimana ini Pak Sabil? Nah ini, kok jangan ketawa ini berarti ada asumsi negatif ini. Gini, jangan-jangan ya peristiwa-peristiwa penyimpangan perilaku asusila itu dipicu dari tabaruj itu, jangan-jangan ya kan? Ada ya? api pasti ada ada asap pasti ada apinya ya kan, nggak mungkin toh asap muncul tiba-tiba ya, kecuali gunung meletus. Di dalam ada apinya. Jangan-jangan perilaku asusila muncul di situ. Wih, arek iki ngene penampilannya wow gitu ya, atau dalam istilah anak-anak sekarang top itu. Aku ya penasaran Bu, apa itu top dulu itu ya, sehingga saya googling apa ini gitu loh. Ternyata ketemu Masya Allah tobat brutal itu. Jangan sampai loh anak madrasah apalagi anak man Kota Batu ya kan berpenampilan seperti itu. Wah, apa kata dunia gitu loh. Harusnya semuanya ya berpenampilan seperti ini Kak Fitri misalnya gitu, yang syar'i gitu loh, biar dilihat itu juga pandangan mata laki-laki itu tidak terdistract oleh aduh tadi itu gitu. Iya kan? Nah, seperti itu. Ini bentuk perilaku menyimpang yang ringan, nggak perlu nggak masuk ranah hukum kan, nggak mungkin berpenampilan gitu terus kena pasal perbuatan tidak menyenangkan kan, nggak mungkin, malah seneng saja nih sebenarnya, malah seneng. Tapi maaf itu jangan gitu, yang laki-laki juga jaga pandangan ya. Nah, yang kedua kita hadirkan juga dari dinas terkait itu unit PPA Satreskrim Kapolres
unit PPA Reskrim Kota Batu. Oke, wah ini Polresta dari Batu. Polres ini. Iya, dari Ini Polres. nanti kira-kira menyampaikan tentang apa ini? Lah, ini Kok agak serem gitu ya? serem. Kenakalan remaja, penyimpangan perilaku itu ada yang tidak melanggar hukum tadi itu. Meso, kemudian tabaruj, kemudian bolos dan lain-lain yang ringan ya. Tapi ada juga kenakalan remaja ini yang karena jiwanya nggak bangun tadi itu menjurus ke ranah hukum. Misalnya penganiayaan. Oh iya, seperti yang kasus Yang tadi. Penganiayaan, mukul orang. Ini ada hukumnya nih, ya, bisa dibuktikan secara hukum pidana. Maling kan nggak mungkin dah orang maling itu yang dimaling ini kemudian malah seneng, kan nggak mungkin. Maaf Pak, sepeda Anda saya maling, oh monggo silakan, bagus, kan nggak mungkin. Tapi maling itu juga melanggar hukum, karena itu perlu diluruskan oleh pihak atau guru tamu yang kedua ini. Bahkan yang paling tragis adalah ketika kejahatan atau perilaku menyimpang ini sudah sampai pada menghilangkan nyawa seseorang. Jadi biar imbang seperti itu. Untuk kegiatan yang sifatnya konsep. Nah, jadi sudah ada 2 kegiatan ya tadi kegiatan. ya. Nah, kegiatan berikutnya supaya peserta didik enggak jenuh, kemudian enggak bosen dan lebih kena dengan materi itu, maka perlu dilakukan sebuah aksi. Aksinya itu tentu mengkampanyekan perilaku-perilaku yang anti terhadap penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, aksinya itu adalah sesuatu yang bisa membangunkan jiwa dan raganya peserta P5R Aman Kota Batu supaya seimbang antara urusan dengan Tuhan dan manusianya. Misalnya nih, masing-masing kelas atau kelompok nanti akan membuat game. Game bukan sembarang game. Bukan game undian gitu, enggak. Tapi gamenya ini tetap mengarah kepada bukan Mobile Legends gitu, enggak. Mobile Legends itu kekerasan tuh. Tapi gamenya ini mengarah kepada tema dan topik yang kita pilih tadi itu. Oh iya, saya belum bicara topiknya loh ya. Sorry. Kalau temanya bangunlah jiwa raganya, topiknya adalah Healthy Society 5.0. Wah, ada 5.0 ini. Iya, kita kan masyarakat kemajuan ya, mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Kita itu mengikuti perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman ini arus informasinya luar biasa. Jangan-jangan anak nakal itu karena ada yang ditiru, efek dari informasi yang salah. Yang masuk. Kemudian itu tadi kegiatan yang ketiga ya. Ada. Kegiatan yang berikutnya ada drama. Drama seperti apa tuh Pak? Dramanya itu gini, bisa drama musikal atau drama kolosal, bisa juga teater. Itu fungsinya apa? Untuk memberikan gambaran visual kepada peserta P5RA Kota Batu, Man Kota Batu, bagaimana sih perilaku yang tidak benar tadi itu ya bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar. Ya, misal gini, yang sering saya dengar dan saya lihat dan saya alami itu body shaming misalnya. Bullying yang terkait dengan kondisi fisik. Ya. Body shaming, gendut, iki mesti ireng ya lah. Makanya akeh lah ngentutan. Nah, padahal belum tentu. Bagi beberapa orang atau bagi pelaku, body shaming itu mungkin guyonan ya. Mungkin guyonan. Nah, iki cuma guyon. Tapi coba bayangkan Anda ada di posisi korban. Bisa jadi gara-gara body shaming yang menurut Anda guyon tadi itu ternyata melukai sangat dalam sampai ke ulu hati.
melukai sangat sampai ke ulu Sampai hati, ke jantung. sampai anak itu mungkin tidak bisa tidur, kemudian merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, di kelas dia jadi murung, pendiam, kemudian bolos, tidak percaya diri, berdampak pada pelanggaran lain, dan mungkin tragisnya dia bisa pakai narkoba untuk melupakan itu semua, atau mungkin dia melakukan suicide atau bunuh diri. Bisa jadi dari hal sepele kemudian berkembang jadi pelanggaran yang berantai itu. Kalau cuma dijelaskan toh pasti itu kurang dapat ya. Maka perlu divisualisasikan dalam bentuk drama. Ada proyek misalnya. drama. Sosiodrama misalnya ya. Biar yang melihat itu lebih bisa menghayati gitu. Aku selama ini ternyata tanpa sadar suka body shaming. Iya, gitu. Yang mengalami tersadar gitu Yang pelakunya tersadar, kemudian yang korbannya juga bisa menemukan solusi, karena itu kan kampanye, kita mengkampanyekan. Wah, ternyata kalau mengalami body shaming itu kita harus bagaimana? Misalnya gitu. Apakah kita harus marah-marah, teriak-teriak, bunuh diri, atau bagaimana? Nanti akan divisualkan dalam drama. Kemudian ada lagi? Ada. Nah, untuk kegiatan puncak tema itu nanti kami para koordinator itu inginnya dikemas dalam bentuk semacam karnival atau festival gitu ya. Itu seperti misalnya pasar malam begitu, atau kalau karnival itu kan bayangan saya seperti pasar malam gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada unsur keceriaan di situ yang ketika kita datang ke tempat gelar aksi itu, kita jadi bisa. ini Pak ya, mohon maaf nih. Jadi tadi pertama ada materi, kemudian kuliah tamu, membuat proyek, yang kemudian puncaknya ada berarti ada kegiatan inti ya Pak ya? Ada puncak tema ya namanya? Ada puncak tema, gelar aksi atau gelar karya itu. Dilaksanakan tanggal berapa Pak? Tanggal 28 November. Oh iya tadi lupa ya. Jadi kegiatan P5RA ini di MAN Kota Batu kita laksanakan mulai tanggal 18 November sampai diingat dengan ya teman-teman ya, tanggal 18 November sampai dengan 28 November. Ingat ya, 18 November sampai 28 November. Ingat, ting. Ingat. Dan nanti gongnya atau puncaknya itu ada di tanggal 28 November yang kita akan menyaksikan gelar aksi kampanye anti dengan model karnival. Ketika kita datang, akan kita menyaksikan sebuah keceriaan penuh warna-warni yang di situ harus seru. Yang di situ ada tadi drama ya kan, kemudian ada film pendek. Jadi nanti ada apresiasi karya film pendek. Teman-teman pasti suka yang namanya nonton kan. Nonton itu pasti banyak yang suka. Jadi nanti film pendeknya itu juga kami berikan kebebasan, bisa pakai talent sendiri atau yang bisa animasi, monggo silahkan animasi. Ini terobosan baru. Kemudian ada juga lah ini drama tadi ya. Drama. Ini datang ke tempat nonton sesuatu tanpa ngemil itu kan ya pastinya kurang. Iya Pak, kayak nonton film itu ya. Kalau nggak ngemil kan kurang gitu ya. Nonton film nggak beli popcorn itu pakai sayur tanpa garam. Karena itu ada juga nanti beberapa kelas yang kita proyeksikan untuk bazar. Makanan ringan lah ya. Dan makanan ringannya itu beserta standnya nggak cuma secara fisik seperti biasa ngonotok, enggak. Tapi nanti setiap stand itu juga akan ada temanya terkait dengan topik tadi itu. Menu makanannya juga akan merujuk pada materi. Oke, contohnya gimana itu? Contoh. Misalkan bullying. Yo, cilok anti bullying. Iya. Mungkin bisa cari cilok syar'i gitu ya. Cilok syar'i. Pentolnya diselimuti sama telur. Pentol top. Waduh. Sensor ya. Kayak gitu. Jadi walaupun hanya sekedar beli makanan, tapi peserta didik itu ingat, oh iya materinya ini gitu. Oke, jadi sepertinya tanggal 28 ini dan proses pembelajarannya akan sangat seru sekali ya Pak Seru, Sambil ya. Harus seru. Harus tanggal, ingat-ingat tanggal 18 sampai 28 November 2024. Saksikan di MAN Kota Batu. Oke Pak, ini terkait P5 ini kemarin saya ketika mengajar di kelas itu ya. Di kelas 10, mungkin kelas 11 yang kemarin sudah pernah mengalami P5 di sini ya.
itu mereka sangat excited, sangat tertarik. Bu, ini P5 temanya apa gitu. Wah, nanti ya nunggu dari koordinator gitu. Jadi mereka sangat tertarik karena melihat pengalaman tahun kemarin yang sangat seru dan mengena di hati mereka. Tapi untuk yang kelas 10 kemarin itu ada yang persepsi seperti ini, Pak. Ya, udah P5 Bu, itu nanti berarti menghabiskan banyak uang Bu. Mungkin ini melihat dari pengalaman mereka dulu ketika di SMP atau MTS-nya. Bisa jadi. Nah, ini bagaimana persepsi jenengan ini, Bapak? Iya, terima kasih. Ini harus kita luruskan ya, bahwa persepsi yang seperti itu keliru. Oke, kelirunya seharusnya seperti apa nih, Pak? Ya. Biasanya kan kalau kita lihat itu tayangan-tayangan di media itu kan selebrasi kegiatan apa gitu ya, Pak ya. Hampir semua begitu. Euforia seperti itu. Jadi pandangan mereka keluar uang lagi. Repot lagi, gawe-gawe lagi. Ya betul. Ini pertanyaan mendasar yang memang harus kami klarifikasi, bahwa P5RA itu bukan kegiatan hura-hura, bukan kegiatan yang sifatnya euforia, bukan kegiatan yang menghabiskan uang. Jadi Bapak Ibu wali murid di rumah tenang saja. Aman ya, aman. Insya Allah aman. Karena jadi di mana nih Pak intinya? Jadi iya, intinya adalah P5RA. Jadi yang dibangun itu adalah karakter, profil pelajar yang bersendikan Pancasila dan rahmatan lil alamin yang bersendikan ajaran agama Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada sekolah yang P5-nya itu gawe-gawe, ngetokno uang banyak, wali murid repot, itu bukan Man Kota Batu. Kalau kita tidak seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan atau gelar aksi seperti drama, film, bazar tadi itu hanya dijadikan sebagai sarana untuk memahamkan atau menancapkan atau menginternalisasi konsep yang sudah didapatkan itu dalam kegiatan yang sifatnya lebih real. Nemeh maca konsep tok teori pengertian lali lupa nah ini. Tapi kalau dipraktekkan beneran, maka saya yakin akan lebih lama, lebih paham. Jadi kan diharapkan tujuan dari P5 ini nanti tujuannya kan tidak dalam jangka waktu pendek ya, misalkan sekarang sadar terus nanti lupa lagi, pengennya kan terinternalisasi gitu ya. Betul, di dalam jiwa dan raganya. Jiwa dan raganya, bangun jiwa dan raganya. 8 hari tentu tidak akan cukup untuk membangunkan jiwa dan raganya. Mengubah karakter. Mengubah karakter nggak cukup 8 hari. Wong dari TK aja kamu kan sudah diberikan pemahaman konsep nilai dan norma. Menerima sesuatu harus pakai tangan kanan karena tangan kiri dikatakan tangan jelek, padahal jeleknya di mana sama aja. Tapi itu kan sebuah etika. Ketika lewat di depan orang tua atau guru, permisi, nuwun sewu, tapi apakah semua sudah seperti itu? Kan belum. Padahal dari kecil sampai SMA, MA sudah diajarkan gitu. Lah ini 8 hari pasti tidak cukup. Tapi setidaknya ini adalah upaya pemerintah, upaya kami sebagai pelaksana di Satker untuk tadi itu menginternalisasi nilai-nilai kebaikan berdasarkan Pancasila dan rahmatan lil alamin, supaya nanti kalau sudah lulus dari Man Kota Batu misalnya, di masyarakat bisa menjadi anak-anak yang taat pada etika, taat pada aturan, tidak melanggar hukum, nggak bullying temen nih, kan gitu. Terima kasih Pak Sabil atas pencerahannya tentang program P5RA ini. Nah, mungkin selanjutnya ini mumpung senyampang kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini ya. Bolehlah tanya-tanya tentang bidang keilmuan nih Pak Sabil ya. Oh, silakan. Jadi Pak Sabil saat ini kan sebagai guru pengampu guru sosiologi di Man Kota Batu yang sudah terkenal memiliki banyak pengalaman yang sudah melanglang buana dari 8 penjuru mata angin ya se-Indonesia Raya. Iya, ini Pak Sabil ya. Jadi kami ini memiliki data juga nih. Pak Sabil ini dari tahun 2020 sampai 2024 sudah kurang lebih mengikuti 17 kegiatan wirawiri se-Indonesia Raya gitu ya. Terakhir kemarin tanggal 21 Agustus
Pak Sabil diundang oleh Universitas Negeri Malang dalam pemetaan kebutuhan guru sosiologi untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Pak Sabil ini berarti sudah punya data guru-guru sosiologi ya? Iya. Termasuk yang single ada Pak datanya? Pastinya. Nah itu gimana itu Bapak? Itu programnya boleh cerita sedikit tentang apa itu? Iya. Jadi gini, ini sebenarnya mungkin kegiatan yang pernah saya terlibat di dalamnya gitu ya. Mungkin lebih dari 17 malah ya. lebih, Masya Allah. Iya, karena saya mulai aktif di organisasi profesi atau kegiatan di luar tupoksi itu kan sejak 2017 sebenarnya. Itu karena kertasnya nggak cukup aja kemarin. Bener sekali, nggak sombong. Saya berhenti di tahun berapa kemarin? 2020 ya kalau nggak salah ya. 2020 ya. Itu karena kertasnya nggak cukup aja itu, males nulisnya itu ya. 17 saja ini udah banyak Pak, banyak banget ini 17 ini. Iya. Jadi dulu itu ya sebenarnya saya tuh guru biasa aja ya, guru biasa aja. Yang ya kalau sekarang jadi biasa di luar gitu ya Pak ya. Yang sukanya itu rebahan sebenarnya. Saya tuh suka rebahan, menghayal gitu loh ya. Merenung gitu loh ya. Jadi saya itu wibu. Oh gitu. Saya Wibu itu penggemar Jepang-Jepang itu Pak Jepang. ya. Terus apa hubungannya ini Pak? Jadi ada hubungannya ada. Jadi wibu saya cari ya anime atau manga apa yang ada kaitannya dengan guru gitu. Saya menemukan sebuah anime yang menarik dan terkenal di Indonesia itu Naruto. Oh iya, itu sama ini semua umat manusia pasti tahu. Ini tahu semua. Naruto itu di awal animenya itu sangat kental muatan pendidikannya. Karena pada waktu itu tokoh-tokohnya kan masih pendidikan untuk menjadi seorang chunin ya. Nah, gitu. Hokage. Ya, nanti endingnya Hokage ya, kepala sekolah. Endingnya gitu. Di situ saya lihat keistimewaannya dari guru-guru dan murid. Ya. Kalau di konteks pendidikan mungkin dikenal dengan kecerdasan. Ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kinestetik dan lain-lain. Ternyata di Naruto juga kayak gitu. Ono muridnya itu sing kecerdasan sosialnya tinggi, tapi akademiknya rendah. Kalau di sekolah biasa ya, artinya di kehidupan nyata, gimana kalau ada anak kecerdasan sosial tinggi, tapi akademiknya rendah, apa yang dilakukan guru? Apa yang dilakukan guru kira-kira? Biasanya anak seperti ini kurang dihargai, karena tolak ukur di sekolah biasa, ya, bukan di mana namanya itu desanya Naruto mana? Kok lupa saya? Saya juga tuh. Konoha. Bukan Konoha. Itu kalau melihat anak yang punya kecerdasan itu kadang di lingkungan nyata itu tersubordinasi, artinya di nomor dua kan. Yang diprioritaskan itu kadang yang memiliki kecerdasan akademik aja, padahal anak enggak gitu. Tapi apa yang terjadi di Konoha, di perguruannya Naruto, guru-gurunya itu ternyata juga punya kecerdasan yang berbeda-beda ya tak? Yang akhirnya bisa mengelola siswa-siswa yang berbeda. Iya, siswa-siswa calon chunin ini untuk mengembangkan potensinya gitu loh. Kakashi misalnya, muridnya yang grup K itu yang 3 orang itu ada Sasuke, ada Naruto dan siapa sing cewek itu? Sakura, gitu. Ini masing-masing punya kecerdasan yang berbeda-beda nih, gitu. Nah, guru itu bisa memaksimalkan sehingga akhirnya mereka bertiga itu menjadi orang yang sukses. Saya suka menghayal gitu, seandainya saya itu hidup di dunianya Naruto, maka saya itu guru yang seperti apa? Iya. Apakah seperti Bapak apakah seperti Kakashi, apakah seperti Gai, atau seperti yang lain gitu loh. Dan elemen kekuatan saya itu apa? Sosiologi di dunia Naruto itu. Saya suka menghayal itu. Akhirnya saya mencari gimana caranya saya itu bisa menjadi guru sosiologi yang seperti di Konoha. Akhirnya di 2017 itu kebetulan saya mendapatkan rezeki di apa ya di apa istilahnya ya, diminta untuk menjadi salah seorang pengurus
MGMP. Wah, ini di Provinsi. MGMP ini jenengan infonya baru terpilih menjadi ketua MGMP ya Pak ya. Yang Iya. ketiga kali ya Pak. Yang ketiga. Waduh, ngalah-ngalahin presiden Pak. Presiden aja itu jabatannya cuma 2 periode. Mau seumur hidup apa Pak? Ya saya kan orde baru. Orde baru ya. Wah, Orde keren. baru. Pak Sabil keren kali ini ya. Orde baru. Jadi awalnya gitu. Makanya akhirnya bisa ini ya melanglang buana mengembangkan sayap ini awalnya karena proses perenungan itu tadi. Awalnya itu, iya. Awalnya proses perenungan ketika mau tidur, ketika mandi gitu. Inspirasi tiba-tiba, wah ini kalau diterapkan dalam dunia nyata kayaknya menarik gitu. Tapi memang cita-citanya Pak Sabil jadi guru sosiologi ya? Enggak. Jadi saya menjadi guru itu sebenarnya tersesat. Oh tersesat Pak, sampai sekarang masih merasa tersesat. Atau Kata teman saya itu ada istilah gini, nggak apa-apa tersesat, asalkan tersesat di jalan yang benar. Nah, gitu. Itu kata teman organisasi saya dulu tuh. Jadi saya itu cita-cita kecilnya adalah ingin menjadi pedagang kain. oh, gitu Pak. Iya, teman-teman yang di kelasnya saya ngajar pasti tahu tuh. Dulu kuliah sambil jualan. Enggak juga. Kenapa begitu? Karena dulu waktu kecil saya sering diajak ibu saya itu ke pasar beli kain. Kemudian saya melihat ada pedagang kain itu memotong kain seret, dilipat-lipat, terus dapat uang. Nah itu menurut saya adalah pemandangan yang indah pada waktu itu. Kemudian bergeser cita-cita saya pengen jadi polisi. Waduh, cocok Pak sebenarnya Pak. Cocok, secara looks dan fisik saya yakin. Tapi secara raganya tidak. Ya karena kebetulan tiba-tiba saya sakit. Tiba-tiba saya sakit yang tidak memungkinkan untuk Ya militer gitu. Karena penyakitnya agak ini ya, penyakit dalam ya, jantung pada waktu itu. Kenapa saya pengen jadi polisi? Karena tadi itu ingat saya wibu. Saya suka nonton berbagai macam tokusatsu. Apa itu Pak? Tokusatsu itu misal nih ada yang namanya Satria Baja Hitam, Super One. Nah, Super One ini adalah Kamen Rider yang basicnya polisi. Iya. Wah seneng aku itu. Suka menegakkan keadilan, biasalah anak kecil itu inspirasinya pasti seperti itu. Dan saya dulu merasa pada waktu SMP itu mendapatkan ketidakadilan. Korban bullying gitu Pak? Bukan, korban angkot. Korban angkot. Sering tertinggal atau bagaimana itu? Naik angkot zaman dulu itu tidak semudah naik angkot sekarang. Sekarang angkot nganggur yang nyari penumpang. Dulu angkot itu penuh sehingga kalau mau naik angkot rebutan. Iya. Siswa atau pelajar seperti kami itu suka dinomor duakan. Yang diangkut duluan adalah orang umum ya. Kan bayarnya beda. Bayarnya beda. Nah, apalagi saya nonton Super One tuh muncul jiwa keadilan saya. Wah, ini diskriminasi kan gitu. Akhirnya jadi polisi lah, nanti saya akan membantu siswa untuk nyegat angkot. Kalau angkot lewat, tak cegat dong. Ayo. Sesederhana itu ya Pak ya. Sesederhana itu pemikiran anak-anak. Sesederhana itu. Nah, ternyata nasib berkata lain. Saya akhirnya tersesat menjadi seorang pendidik. Nah, ini. Jadi jenengan kan bilang tadi jenengan masuk sosiologi ini tersesat. Ini Pak, mungkin jenengan bisa bagi tips and tricks meskipun kita tersesat masuk ke jalan yang tidak sesuai dengan passion, tapi akhirnya bisa berkembang di bidang itu. Ini Tersesat tapi bisa berkembang di kesesatan itu. Iya. Tips and triknya Atau legowo aja gitu. ya, Atau yang gimana, pertama Pak? Banyak pasti nanti teman-teman yang seperti itu kan. yang pertama karena saya itu FISIP ya, otomatis belajar filsafat. Ada satu ajaran filsafat yang mengajarkan tentang penerimaan yang disebut dengan stoikisme. Artinya stoikisme artinya ajaran filsafat ini mengajarkan dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan sendiri. Contohnya emosi, kemudian rasa puas atau tidak puas. Dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan.
Contohnya respon orang lain. Nah, ketika nonton podcast ini kan pasti ada respon nanti. Ada yang suka, ada yang enggak. Itu di luar kendali kita. Nah, termasuk di situ. Keinginan saya untuk menjadi pedagang kain enggak lanjut. Keinginan saya untuk menjadi polisi enggak bisa karena kendala kesehatan. Saya terima. Ini bisa saya kendalikan. Ya. Kemudian sebenarnya dulu saya juga mencoba untuk melamar tidak sebagai guru ya, tapi di KPU. Ya. Karena kan basic saya kan FISIP ya, dari sosial politik gitu. Ngelamar di KPU enggak keterima. Iya. Ngelamar lagi di guru kok keterima. Ya itu akhirnya saya terima. Saya terima sebagai ya mungkin memang disinilah jalannya. Ketika kita sudah menerima, maka nanti akan terbuka. Sudah ikhlas gitu ya Pak ya. Akan terbuka pintu-pintu, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang mungkin akhirnya bisa kita nikmati dan kita maksimalkan. Saya ingat guru agama saya dulu kan pernah ngajarkan gini, bisa jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada kamu yang kamu merasa nggak suka, tapi sebenarnya itu yang terbaik untuk kamu. Ya saya meyakini itu aja sih, gitu. Wah, saya merasa terhipnotis, Mbak, terharu karena saya sendiri sebagai orang yang tersesat. Juga. Akhirnya mendapat pencerahan dan motivasi. Ya, kalau bicara idealis ya, mungkin banyak kok teman-teman kita ini yang hidupnya tersesat. Artinya dan mungkin masih banyak juga yang merasa masih tersesat gitu masih Pak tersesat, ya. Belum iya. merasain itu di jalan yang benar gitu. Ingat ya, boleh tersesat asalkan tersesat di jalan yang benar. Ini nanti mungkin banyak yang mengalami adik-adik kelas 12 ya ketika memilih jurusan. Pasti. Last question ya. Siap. Pak Sabil. Ini jenengan sejak kapan nih punya penyakit saraf kejepit? Tak pikir yang kejepit itu tangan aja loh Pak. Iya. Ini ada ceritanya. Saya itu kan orangnya cepat jenuh sebenarnya. Jadi selalu mencari yang baru, yang berbeda. Contohnya dalam P5 aja kan saya juga pengen selalu yang ide-idenya berbeda. out of the box. Iya, gitu yang ya, berbeda, baru. Kebetulan akhir-akhir ini saya merasakan kejenuhan itu lagi. Kemudian gimana nih caranya menghilangkan kejenuhan? Saya pengen touring. Saya pengen touring, sepeda motor sudah saya upgrade, sudah saya beli. Sendiri? Saya touringnya itu pengen solo touring ya, sendirian. Karena saya introvert. Pengen tuh touringnya yang sendiri ya, solo touring. Saya suka nonton YouTube sekarang itu YouTubernya yang motovlog, yang touring sendirian ya, kayak Mas Rang, kemudian Jody Motovlog dan lain-lain itu setiap hari saya nonton. Bukan karena dia nggak sendirian dan saya nggak duda. Dan semua sudah saya upgrade, sepeda motor sudah saya upgrade, jaket touring sudah saya beli, helm sudah saya siapkan, pokoknya semua sarana prasarana sudah saya siapkan, tinggal berangkatnya aja. Tiba-tiba 3 bulan yang lalu itu, waktu saya pengen merealisasikan keinginan saya itu, tiba-tiba bangun tidur, saya nggak bisa bangun. Gak bisa langsung. Badannya nggak bisa bangun ya, badannya yang nggak bisa bangun. Iya, makanya saya buat bangunan jiwa raganya. Saya nggak bisa bangun. Jadi kalau habis tidur itu saya untuk berdiri itu harus berguling dulu ke samping, nggak bisa langsung gini berdiri. Disarankan teman untuk pijet, kemudian ke alternatif itu saya bisa nggak percaya dengan hal seperti itu. Akhirnya saya ke medis, ke rumah sakit, barulah diketahui bahwa ada saraf yang terjepit itu di bagian belakang, yang kalau dipakai naik sepeda itu sakitnya minta ampun. Jadi sampai sekarang saya belum pengobatan masih pengobatan. Jadi solo touringnya masih tertunda. Bukan gagal ya Pak ya. Masih cita-cita masih ada. Cita-cita masih ada. Solo touring ke tempat-tempat yang asik, estetik. Oke, semoga bisa segera terrealisasi. Terima ya kasih, Pak amin. Sabil ya. Ini masih ada waktu. Ada short question ya, kita main kuis. Jenengan tadi kan sukanya ngasih game tuh ke anak-anak ya. Sekarang gantian jenengan saya beri kuis short question. Siap ya Pak Sabil ya? Wow. Harus jawabnya berarti cepet. Pertanyaannya pendek, jawabnya cepet. Wow. Saya baca ya Pak ya pertanyaannya. Jawabnya cepet ya Pak ya. Ya. Langsung tek. Insya Allah.
yang bisa bikin seorang sosiolog langsung pusing? Duh, kok sulit pertanyaannya? Ini langsung jawabnya kata yang pendek aja. Ya, bisa diulang? Apa yang bisa bikin seorang sosiolog langsung pusing? Realitas. Oke. Jika masyarakat adalah panggung drama, siapa yang paling sering jadi sutradara? Guru. Oke, berarti kalau di Man Batu siapa sutradaranya? Berat. Guru atau oknum guru? Jadi untuk apa tadi, masyarakat adalah panggung sandiwara, itu kan memang ada teorinya dari Erving Goffman, itu namanya teori dramaturgi. Kita semua ini hidup kan memang sedang bersandiwara. Kita masing-masing punya yang namanya front stage. Yang kita tampilkan di sini itu adalah front stage, topengnya. Sabil itu mungkin bukan kayak gini, di luar. Di belakang jadi kan ada monster tadi itu, Iya. Pak, kadang-kadang bangkit gitu. Yang asli itu namanya backstage, ya, yang namanya backstage. Dan sesuatu yang sangat tersembunyi, tidak bisa kita sentuh, itu namanya mistifikasi. Ya. Misalnya ilmu baru ini, ilmu baru. Misalnya kalau Kak Fitri ini saya tanya dulu, sebelum menikah apakah Kak Fitri pernah pacaran? Rahasia. Nah, itu mistifikasi. Kalau dia jawab pernah pacaran, saya tanya lagi, apakah waktu pacaran pernah dicium pacarnya? Pasti nggak mau jawab. Itu namanya mistifikasi. Semua adalah panggung, semuanya adalah drama, dan semuanya adalah produser atau sutradara di panggungnya Berarti masing-masing. kalau di Man sutradaranya? Tergantung panggungnya. Oke, lanjut Pak. Sensor. Apa yang biasa bikin seorang sosiolog curiga? Front stage. Tidak mengarah pada ini individu ya. Nah, kalau di Man, khusus di Man, siapa yang bisa bikin curiga? CCTV. Ring loh Pak, nanti efeknya. Sumpah, pertanyaannya berat ya. Prinsip hidupnya sosiolog itu adalah skeptis. Ya, kita curiga pada semua orang gitu loh. Kita curiga pada semua orang. Apa yang nampak di depan belum tentu sama dengan yang di belakang. Oke. Jika seorang sosiolog sedang menganalisis kehidupan sehari-hari, kemungkinan besar mereka sedang mencari tahu tempe. Lama. Tahu balik. Lanjut Pak ya. Iya ya. Banyak pertanyaannya. Banyak Pak. Ini ada 100 ini ya. Wow. Menurut teori sosiologi, apa yang mungkin terjadi jika kita mengadakan acara tanpa rencana? Oh iya. Mengadakan acara tanpa rencana itu ibarat orang buta yang berjalan di terik siang matahari. Iya, benar. Oke, selanjutnya, kalau para sosiolog berkumpul di satu ruangan, ya, apa yang paling mungkin terjadi? Diskusi. Oh, diskusi aja Pak ya? Adu teori. Oh iya, kalau cewek-cewek kan gibah gitu Pak ya. Kalau kita gibahnya pakai dasar teori. Oke, siap. Orang pinter ini ya. Iya. Fenomena apa? Nah, jenengan kan suka ini kuliner, ngafe-ngafe Betul. gitu ya. Nah, fenomena apa yang paling sering diamati seorang sosiolog ketika ngafe? Ya, banyak fenomenanya. Yang pertama itu kalau dalam konteks teori perubahan, itu ada yang namanya perubahan siklus. Dulu awal-awal tahun berapa ya, itu kafe-kafe semuanya bernuansa modern. Menunya modern semua. Istilahnya luar negeri, semuanya kita nggak tahu itu apa gitu. Kemudian berdasar teori siklus saya amati sekarang itu kafe-kafe banyak yang kembali lagi ke menu-menu. Iya, menu-menu tradisional. Kemudian setting tempatnya juga tradisional dan seterusnya. Itu yang pertama. Kalau pengunjungnya gitu? Kalau pengunjungnya apa ya? Diamati tidak atau karena ada istrinya jadinya? Biasanya saya kalau ngafe itu selalu dengan anak istri. Jadi saya tidak mengamati secara personal gitu ya. Cuma ya banyak fenomena top tadi itu saya lihat. Makanya muncul keresahan tadi ya Pak ya. Mau tidak mau kan jadi lihat gitu kan ya. Lihat. Setiap sudut, waduh mesti astagfirullah tobrut meneh gitu.
mau dilihat tobat, itu gimana, bazir gitu, dilihat kok haram gitu Pak ya. dilihat kok menyalahi norma agama kan gitu ya, kayak gitu. Dan yang memprihatinkan kalau di kafe itu biasanya ya fenomena pergaulan biasanya ya, yang mungkin ini kelihatan sepele tapi kalau kebablasan berbahaya juga. Oke, terima kasih banyak Pak Sabil Terima kasih atas kembali waktu dan ini sharing yang diberikan kepada teman-teman Simba. Oke ya, semoga lekas sehat saraf kejepitnya. Amin. Dan mungkin ada closing statement dari Pak Sabil tentang kegiatan P5RA yang ada di Man Batu. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, kegiatan P5RA Man Kota Batu itu tolong dicatat bahwa temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kita pengen semua yang ada di Man Kota Batu itu sadar secara fisik maupun secara rohani. Topiknya Healthy Society for 5.0, artinya kita hidup di era modernitas. Yang kalau orang-orang klasik itu pasti sangat menginginkan modernisasi, membayangkan bahwa sesuatu yang canggih itu adalah sesuatu yang indah. Faktanya sesuatu yang canggih, modernitas itu kadang juga bagaikan dua sisi mata uang yang harus diwaspadai. Nah, seperti itu. Di P5RA nanti pinginnya kita menciptakan ekosistem pendidikan khususnya di Man Kota Batu itu yang benar-benar sehat. Tidak ada kekerasan, tidak ada pembulian, tidak ada sakit hati, tidak ada diskriminasi, tidak ada subordinasi, semuanya berdasarkan kompetensi dan potensi. Real, kita hargai semua orang, kita hargai teman-teman kita supaya kita semua menikmati setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik keberadaan kita di Man Kota Batu. Oke, terima kasih Pak Sabil ya. Sama-sama. Jadi teman-teman, itu tadi diskusi kita terkait tema P5RA yang akan dilaksanakan di madrasah. Semoga teman-teman semua sehat jiwa dan raganya. Dan jangan lupa saksikan puncak tema P5RA tanggal 28 November 2024 yang akan tayang secara live di channel YouTube Man Kota Batu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabil, sudah sarapan atau belum? Belum, wong saya ndak enak makan. Nah, ini dari tadi dianggurin. Ini ada super menu. Iya. Apa super itu? Menu. Ini nasi cimul yang viral di kalangan anak-anak Pak. Ini compact, bisa dimakan kapan aja, dibawa di mana aja. Ini kalau melihat badannya Jenggara ini sudah pas. Rasanya ada macam-macam Pak. Monggo bisa dipilih. Iya. Terima kasih. Saya ambil 2 ya. Monggo bisa buat sarapan. Ya. Yuk kita sarapan sama-sama Pak Sabil ya. Sama teman-teman redaksi ya.